dari depan deh. Gom aja. Shalom. Shalom. Luar biasa. Ya, shalom mempelai semua ya. Senang rasanya bisa lagi diberi kesempatan untuk menyampaikan daftar di tempat ini. Karena sebenarnya kalau buat saya menyampaikan daftar itu bukan beban ya. Sebenarnya itu bukan beban. Karena saat ini daftar itu adalah suatu kabar gembira. Ya, kabar sukacita yang memang kita tuh harus menyampaikan kepada semua orang. Amin ya. Nah, Bapak Yahweh juga di dalam firman-Nya dia minta kita pergilah, Tuhan Yesus yang bilang, pergilah kepada murid-muridnya, kabarkan sukacita ini. Ya, jadi kita membawa daftar itu ya kita memberikan kabar gembira. Ya. Nah kali ini saya tidak bicara tentang nasihat-nasihat lagi karena Pak Gung sudah terlalu keras buat nasihat buat kita ya. Pasti semua udah tahu lah kalau udah Pak Gung pasti wah nasihat ini itu kita pasti yang mendengar dan jatuh ke tanah yang subur pasti menjadi pelaku. Ya, tadi sudah didoakan ya sama WL kita. Jadi saya langsung aja ke daftarnya. Saya takut nanti waktunya nggak ini ya. Nah, saya sangat bersyukur ya sejak saya mengenal nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesus Masia. Saya merasa bahwa saat ini tuh Hosea 4 ayat 6 itu tuh benar-benar berlaku. Ya, saya sendiri juga merasa semakin haus untuk belajar. Ya, belajar. Kita itu sekarang sudah di akhir zaman. Ya, jadi bukan waktunya sekarang itu adalah untuk kita saya baru mau baca firman, saya baru mau ini mau itu. Tapi saatnya sekarang itu kita sama-sama, ayo kita berlari sama-sama kejar. Kita cari pengetahuan lebih dalam lagi. Amin ya. Jadi saya senang sekali karena saya senang sekali mengabarkan tentang pengetahuan buat kita semua. Karena kita menjadi mempelai Bapak Yahweh yang pintar. Pak Lukas selalu bilang, Alef tahu ini adalah jemaat-jemaat yang pintar. Kenapa? Karena Pak Lukas itu selalu dia memberikan daftar tentang pengetahuan sehingga semua orang itu tahu. Mau siapapun datang tanya ke kita, kita bisa jawab. Ya, mau tanya apapun kita bisa jawab. Kenapa? Karena kita tahu, kita mau belajar. Ya, jadi hari ini tuh saya mau bawa daftar tentang sabat. Ya, jadi saya mau tanya nih, kalau misalnya nih kita kan selalu mengatakan kepada yang bukan komunitas kita, sabat itu bukan minggu loh. Jadi hari apa sabat? Sabat itu Jumat jam 6 sampai dengan Sabtu jam 5. Oh iya? Yang benar. Ada nggak dalam kitab suci? Ada nggak dalam daftar? Bisa nggak kita jelaskan? Ya. Hah? Apa? Ayat ke-7 ya. Coba nanti kita lihat ya, benar nggak ayat ke-7? Ayat ke-7 dari kita Hari ke-7. Hari ke-7. Benar nggak situ dikatakan ada hari Sabat di hari ke-7? Hari perhentian. Benar nggak Sabat itu artinya perhentian? Ya. Nah, kalau misalnya kita katakan oke, hari ke-7. Dari mana dasarnya kalau hari ke-7 itu adalah hari Jumat? Kan yang dunia tahu sekarang hari ke-7 hari apa? Minggu. Nah, gimana kita menjelaskan kepada mereka Sabat itu bukan hari Minggu? Semua juga tahu Sabat itu hari ke-7 kan? Semua bukan komunitas kita juga tahu kalau hari ke-7 itu hari Sabat. Tapi dunia sekarang kan mengatakan hari Sabat itu Minggu. Nah, kalau kita kan selalu menggemakan harus sesuai dengan pola kitab suci, ke pola Ibrani yang benar. Ya. Nah, kita bisa tunjukkan nggak kepada mereka kalau misalnya memang Bapak Yahweh mengatakan hari ke-7 itu hari Sabat loh. Ya. Nah, gitu. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Bisa dilanjutkan? Ya. Itu bisa nggak keluar ya? Keluar nggak? Loading ya, udah apa? Ya. Nah, makanya kita semua yang ada di sini, kita yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak lagi hanya di
kasih tahu tentang kulit-kulitnya aja, kulit-kulitnya tentang firman, kulit-kulitnya yang kita tahu saat ini. Kalau misalnya pendeta di luar, pasti mereka kalau membicarakan tentang apa? Kebenaran tentang apa? Berkat, ya. Tuhan tahu hati saya, hati kita, ya. Mukjizat, ya. Tapi untuk pengetahuan, seperti contohnya aja, sebelumnya kita baru merayakan 7 hari raya, ya. Ada 3 7 hari raya yang kita sudah rayakan. Terus 4-nya lagi, pada tahu nggak apa lagi selanjutnya? Ya, gitu. Jadi kita bukan lagi sekarang mencari Bapa Yahweh hanya sebatas mukjizat, karena semua juga tahu kalau setan juga bisa buat mukjizat, ya. Sekarang itu kita ingin mengabarkan kabar gembira tentang kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Ya udah, kalau nggak ada saya aja lanjutkan terus ya. Ya ganti aja ganti. Nggak apa-apa, ganti aja. Ya, nah tadi juga ya, kayak contohnya aja ya, nama Yahweh aja sekarang diganti jadi Hashem. Nah, Hashem itu apa sih? Nama itu. Nah, tahu nggak? Tahu ya, Bu? Itu Bu Teres tahu ya, Hashem itu artinya apa ya? Tahu ya? Kalau Beshem, tahu nggak Beshem? Kita kan selalu bilang Bapa Yahweh di Beshem Yeshua HaMashiach. Sama kurang lebih di dalam nama, ya, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi banyak yang kita kalau kita kembali ke pola Ibrani juga, kita harus bisa menjelaskan. Kalau kita bicara ya kita harus bisa menjelaskan, ya, gitu. Kalau nggak ngerti, banyak tuh, ada Pak Gem, Bu Gem, semua bisa ditanya, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang itu coba kita mau lihat ya dari pola Ibrani, kitab suci. Kita mau baca dulu dalam kitab. Bisa ya? Nah, gini aja deh, pertama-tama kita harus memahami dulu Sabat ini tuh perintahnya Bapa Yahweh atau bukan sih sebenarnya? Ya, kita harus tahu dulu. Kita coba buka di Keluaran 20 ayat 8. Kita mau tahu dulu ya. Sebenarnya saya tuh merayakan Sabat, selama ini kita selalu bilang Sabat itu adalah kita harus menguduskan. Sabat itu kita harus melakukannya karena Bapa Yahweh yang minta kita untuk melakukannya. Kita lihat dulu dalam firman, apakah benar dalam dapur Elohim itu ada dikatakan bahwa Bapa Yahweh itu meminta kita untuk merayakan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Saya bacakan aja ya. Keluaran 20 ayat 8 itu adalah, ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya, ya. Nah, ini adalah perikopnya, itu adalah 10 hukum, ya. Jadi ini Bapa Yahweh sendiri yang turun kepada Musa mengatakan untuk menguduskan hari Sabat. Terus Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 12 sampai 13 ya, saya bacakan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku Yahweh menguduskanmu. Jadi di hari Sabat ini Bapa Yahweh itu menguduskan kita. Makanya saat kita mau ibadah Sabat, jangan lupa dari rumah itu ada doa, Bapa Yahweh mohon ampun untuk semua kesalahan yang kita lakukan. Dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita datang beribadah ke ibadah Sabat ini adalah saatnya Bapa Yahweh itu saat ini hadir menguduskan kita. Ya, jadi Bapa Yahweh itu turun langsung kepada Musa dan sungguh-sungguh memelihara hari Sabat. Bahkan itu adalah tanda antara aku dan kamu sampai generasi-generasinya loh. Jadi sampai generasi-generasi Israel itu tetap harus merayakan Sabat. Nah, kita udah sepakat ya kalau misalnya Bapa Yahweh sendiri yang memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat dan merupakan salah satu perintahnya. Karena di Keluaran
Keluaran 28 itu adalah tentang hukum perintah Bapak Yahweh. Ya. Jadi dari Sabat ini ya, Bapak Yahweh itu menguduskan umatnya. Coba ya, tunggu bentar ya. Jadi di hari Sabat ini Bapak Yahweh itu menguduskan umatnya. Ya. Nah, coba next. Udah ya, kita udah baca ya Keluaran 28. Nah, dalam bahasa Ibrani kata kudus di sini kan Bapak Yahweh bilang dia menguduskan hari Sabat. Jadi dalam bahasa Ibrani kudus itu diterjemahkan berarti terpisah atau sebagai kados. Tadi udah nyanyi ya kita ya, kados, dikhususkan. Istilah ini merujuk pada suatu hari Sabat yang dipisahkan dari hari-hari lainnya, yaitu hari yang khusus. Ya, jadi di hari Sabat ini Bapak Yahweh menguduskan. Berarti dia memisahkan Sabat ini dari hari-hari yang lain. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sebelum jam 6. Sama, tapi Bapak Yahweh menguduskan hari Sabat ini, ya. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan hari Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi. Ya, kita baca dulu untuk kita nanti bisa lihat ini tuh benar gak di hari Jumat sore, ya. Coba next. Ya. Nah, ini. Jadi Kejadian 2 ayat 2 itu dikatakan, kita baca dulu ya di Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 5. Coba next. Oh, next lagi. Nah, bukan yang ini. Next lagi, kayaknya nggak kemasuk kali ya. Harusnya ada ya. Saya buat terjemahannya dari kitab Kejadian, enggak ya? Nah, itu yang penting soalnya. Udah saya garis bawahi. Jadi ada ya, mana? Nah, sebelum ini kan hari keempat. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada nggak? Bukan yang ini. Yang tadi kan ada hari keempat ya. Oh, bukan. Dari kitab Kejadian. Nah, Kejadian cuman ada yang Kejadian 1 ayat 5. Nah, hari pertama ya, dari sini ya. Nah, Kejadian 1 ayat 5. Dan untuk terang Elohim menyebut siang, dan untuk gelap dia menyebut malam, dan jadilah petang. Jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, hari pertama itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut Yom Rishon. Ya, Yom Rishon. Ingat ya, hari pertama itu Yom Rishon. Terus yang hari kedua, jadi hari pertama itu disebut Yom Rishon. Lama ya. Yang hari keduanya apa ya? Ya, hari kedua itu disebut Yom Shani. Ya, Yom Shani. Terus hari ketiganya? Hari ketiga disebut Yom Selisih. Ini terjemahan langsung dari ini ya, yang berdasarkan bahasa Ibrani-nya ya. Terus yang hari keempatnya Yom Rafi. Rafi itu Rabu, Rafi'i ya. Yang hari kelimanya Yom Hasmisi. Hari keenam itu Hasisi. Nah, hari ketujuh sekarang kita mau baca hari ketujuh. Coba hari ketujuh ada nggak? Nah, hari ketujuh Kejadian 2 ayat 2. Pada hari ketujuh Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan, dan pada hari ketujuh dia beristirahat kan? Dia beristirahat dari pekerjaannya yang telah dia jadikan. Tapi di sini Bapak Yahweh belum menyebut hari Sabat loh, ya kan? Benar gak? Bapak Yahweh belum menyebut kok hari Sabat. Sekarang balik lagi ke yang awal, yang paling awal. Ya, Bapak Yahweh kan belum menyebut hari Sabat, hari ketujuh. Dia hanya bilang itu adalah hari perhentian. Nah, next ini. Jadi
di ayat keberapa Bapak Yahweh itu mengatakan bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Kita baca di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 11. Ya. Nah, di sini Bapak Yahweh mengatakan, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Jadi, di Keluaran 20 ini, Bapak Yahweh mengatakan, menjelaskan bahwa hari ketujuh pada saat perhentian itu, itulah hari Sabat. Hari yang dia khususkan, ya. Tadi kita udah lihat ya, artinya Sabat itu adalah hari di mana Bapak Yahweh mengkhususkan, menguduskan umatnya. Ya, jadi yang datang pada hari Sabat, merayakan hari Sabat, berarti kita ini sedang dikuduskan oleh Bapak Yahweh. Kita khusus loh ini kita datang. Terus ini selanjutnya, nah ini mulai Kejadian 1:5 ya, di situ menyebutkan hari 7. Selanjutnya tahu dari mana ya kalau itu Jumat sore ke Sabtu malam? Ya, tadi kita udah lihat ya, kalau misalnya hari Senin itu hari pertama ya. Nah, hari pertama itu disebut hari apa? Rison. Ya, Rison. Terus hari kedua Sheni. Terus coba di next slide. Sebelumnya saya ambil 2 referensi ya dari kalender Yahudi ya, yang menjelaskan kepada kita next. Sebenarnya Yom Rishon itu nih, 1 Yom Rishon disingkat gitu kan, artinya hari pertama, sering dengan hari Minggu, dimulai saat matahari terbenam ya, dengan hari Minggu kan dimulai. Hari pertama itu adalah Minggu. Ini saya ambil 2 referensi, nanti ada satu lagi ya, dari kalender Yahudi. Jadi kita harus bisa menjelaskan pada mereka, karena kita harus tahu kalau kita sudah makanya kita harus kembali ke pola kitab suci Ibrani yang benar. Jadi kita bisa tahu hari pertama itu hari apa, untuk kita menjelaskan kepada yang bukan komunitas kita tentang hari Sabat. Kalau kita mau berdebat-debat dengan mereka dengan kata-kata ya susah ya, nggak ada yang, nanti mereka nggak akan udah jelas-jelas juga dalam kitab Ibrani, Yahweh tulisannya YHWH, Yeshua juga udah tulisan, mereka masih sudahlah nama dapat ya. Terus yang kedua itu dah Yom Sheni disingkat hari kedua, yaitu hari Senin. Jadi hari pertama itu menurut kalender Yahudi itu adalah hari Minggu. Dimulai tuh saat matahari terbenam, benar ya? Terus Yom Sisi, Yom Revi'i, Samisi. Nah terakhir Yom Sabat disingkat. Makanya kalau dalam kalender ya Yahudi yang lain itu dia ada Yomnya. Yom itu yang ini nih. Tapi kalau misalnya di kalender Yahudi biasanya nggak, untuk hari Sabat dia nggak ada Yom, tapi dia hanya Sabat. Itu adalah hari perhentian Sabat. Ya, sering dengan hari Sabtu. Jadi ini salah satu referensi dari kalender Yahudi yang saya ambil. Jadi kita akan menjelaskan kepada mereka melalui ayat Kejadian terlebih dahulu. Jadi Kejadian itu udah jelas ya, 1, 2, 3. Nanti dikatakan hari ketujuh hari Sabat di mana? Ada di Keluaran 20 ayat 11. Nah, untuk selanjutnya untuk kita jelaskan hari Senin, Selasanya, masa sih hari pertama hari Minggu? Enggak, dunia taunya hari pertama kan Senin ya. Next coba. Nah ini juga yang kedua, ini referensi yang saya ambil yang kedua adalah dalam bahasa Ibrani hari pertama ya, hari pertama, hari kedua Senin, hari ketiga Yom Sesi, Revi'i, Rabu itu diambil dari Revi, Rabu ya. Ini semua sebenarnya adalah nama-nama dewa loh. Kalau kita mau kupas lebih lanjut ya, Yom Kamisi, hari Kamis itu hari kelima, hari keenam Shishi, hari ketujuh itu adalah Sabat ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan kepada orang-orang di luar komunitas kita, kenapa sih kita harus menguduskan hari Sabat, dan benar nggak sih Sabat itu adalah hari Sabtu, Jumat malam ke Sabtu?
Semua tahu ya cara menjelaskannya ya. Ya, oke. Nah, terus semakin kita tahu, kita pede, kita tahu sekarang benar-benar ibadah yang benar itu adalah hari Sabat. Itu hari apa? Berarti kita udah melakukan perintah Bapak Yahweh. Terus selanjutnya buat orang goyim gimana? Ya, orang-orang goyim itu apakah itu kan cuma buat orang Israel katanya, ya? Tapi buat orang goyim apa perlu merayakan hari Sabat? Ya, kita kan kalau kita hari Sabat, hari Jumat, ya ikut-ikut orang Yahudi, ya. Nah, kita coba baca ya di Yesaya 56. Kita lihat di Yesaya 56 dari ayat 2, 4 sampai dengan 7. Ada yang mau bacain nggak? Kalau nggak saya yang baca aja deh. Ada? Sudah dapat? Butra sudah dapat? Dapat? Atau Tante Maria? Yesaya 56 dari ayat 2, 4, 5, 6, 7. Yesaya 56 ayat 4 2 terus 4 langsung sampai 7. Ya. Berbahagialah orang yang melakukan hal ini dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara Sabat dengan tidak menajiskannya, dan menjaga tangannya dengan tidak melakukan segala yang jahat. 4. Sebab beginilah Yahweh berfirman kepada orang yang dikebiri, orang yang memelihara hari-hari Sabatku dan memilih hal-hal yang aku berkenan atasnya, dan yang memegang perjanjianku. Lalu ayat berapa? Terus saja sampai 5 ya. Maka aku akan memberikan kepada mereka di dalam baitku dan dalam tembok-tembokku kekuatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki, daripada anak-anak perempuan. Aku akan memberi mereka nama yang abadi, yang tidak akan lenyap. Nah, ayat yang ke-6-nya Ya. Coba didengarin ya. Juga bani lain yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia dan untuk mengasihi nama Yahweh, untuk menjadi hambanya, yaitu setiap orang yang memelihara diri dari pencemaran Sabat dan yang memegang perjanjianku. Maka aku akan membawanya ke gunungku yang kudus dan membuat mereka bersukacita di dalam rumah doaku. Persembahan bakaran mereka dan kurban-kurban mereka akan diterima di atas mezbahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Jadi dari atas itu perikopnya adalah semua bangsa akan percaya. Nah, di sini Bapak Yahweh bilang untuk bani lain yang menggabungkan diri, kita ini kan sudah menggabungkan diri kepada Bapak Yahweh. Kalau istilahnya itu kita sudah dientengkan kepada bangsa Israel. Jadi kita adalah Israel rohani. Jadi sejak zaman dahulu Yesaya sudah menubuatkan, dan bagi bani lain juga yang sudah menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh, berarti sebenarnya kan dulu itu keselamatan itu kan miliknya bangsa Israel saja, ya, hanya milik bangsa. Ini belum zaman Tuhan Yeshua loh. Ini tuh belum zaman Tuhan Yeshua, tapi sudah dinubuatkan kepada bani lain yang mereka itu sudah menggabungkan dirinya kepada Yahweh, ya. Berarti dia Bapak Yahweh itu sudah menubuatkan dari zaman Nabi Yesaya untuk saat ini, di mana kita juga tahu kalau sering dengerin khotbah Papi Lukas, sejak dari kejadian itu sudah dinubuatkan tentang Tuhan Yeshua, ya. Ini ada, kalau mau ngebahas itu panjang lagi ya. Jadi sejak kejadian itu sudah dinubuatkan nanti itu akan ada yang namanya Tuhan Yeshua datang untuk menebus jiwa kita, ya. Tuh. Jadi dari zamannya perjanjian lama, kalau orang yang sekarang tahu, itu sudah dinubuatkan kalau
keselamatan juga, hari Sabat juga dinubuatkan untuk bangsa-bangsa lain, bukan hanya untuk orang Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu terlalu tegar tengkuk. Ya, Bapak Yahweh itu, walaupun Bapak Yahweh itu kalau sudah pegang perjanjian, walaupun kita mau gimana pun, dia tetap setia dengan janjinya. Ya, jadi mau orangnya, makanya seperti misalnya kita udah dipilih, ditetapkan nih, dikasih keselamatan, mau lari kemanapun, ya tetap ditangkap. Ya, tapi Amin. kalau sudah diperintahkan bukan pilihan Bapak Yahweh, ya sudah. Ya, kita nggak usah kesel-kesel. Aduh, saya sudah beritakan ke ini, ke saudara saya yang ini, ke adik saya yang ini, ke koko saya yang ini, ke yang ini. Aduh, tetap aja, nggak usah. Ya, nggak usah kesel, nggak usah hilang damai sejahtera kita, sukacita kita. Kenapa? Berarti mereka bukan pilihan Bapak Yahweh. Ya, jadi Bapak Yahweh itu sudah nubuatkan untuk bangsa-bangsa lain yang sudah menggabungkan diri kepada Yahweh. Kita juga harus menguduskan hari Sabat, ya. Jadi tidak ada salah kita juga melakukan hari Sabat. Kenapa kita juga melakukan hari Sabat? Menguduskan hari Sabat, ya. Nah, kenapa kita menguduskan hari Sabat juga? Kita yang sudah menggabungkan diri kepada Bapak Yahweh, karena kita terlalu mencintai Bapak Yahweh. Kita melakukan ketetapan-ketetapannya, peraturannya untuk menguduskan hari Sabat. Ya, karena cuma satu kok kita. Kita itu adalah, kalau di kitab Henok ya dikatakan kalau kita itu bukan bangsa Israel, itu adalah hewan atau binatang. Ya, di kitab Henok itu jelas sekali kalau kita bangsa-bangsa di luar Israel itu disebut sebagai binatang, hewan. Tapi bagi bangsa Israel itu disebut sebagai apa? Domba. Berarti kita tuh di luar domba, ya. Nah, jadi karena kita terlalu mencintai Bapak Yahweh, maka karena kita sudah menggabungkan diri kepada Bapak Yahweh sebagai orang goyim, ya kita juga harus melakukan hari Sabat. Kita juga merayakan hari Sabat. Jadi saya yakin sudah tahu ya semuanya ya. Referensi kalender Yahudi itu gampang kok, cari aja di Google atau apa gitu ya, pasti dapat ya. Sebenarnya pendeta-pendeta besar juga sudah tahu, cuman mereka nggak mau karena sudah biasa ya, sudah biasa. Hari Minggu itu dikatakan hari pertama, padahal kitab suci dari Israel, kiblatnya ke Israel, tapi buat peraturan sendiri, buat nama sendiri, buat apa sendiri ya. Jadi yang tadi dikatakan ya, Allah itu ya, itu bukan ini ya, itu bukan apa tuh namanya, bukan itu adalah kayak itu nama dewa Tuhan ya, Tuhannya orang Muslim lah, kita harus balikin, itu memang punya mereka gitu, bukan punya kita ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Jadi Tuhan kayak apa tuh Adonai gitu, itu adalah ya, jadi kayak dokter ya, dokter, guru, Sebutan. ya, Lebih tepat sebut. jabatan gitu. Jadi gelar. Makanya kalau Tuhan itu Tuhannya siapa namanya? Ya Tuhannya adalah Yeshua. Ya, jangan Tuhan, nggak ada nama Tuhan itu Tuhan, nggak ada ya. Jadi Tuhan Adonainya siapa? Ya Yeshua gitu. Ya, jadi kadang orang di sini aja udah salah, itulah yang gampang orang itu gampang mendapat pengajaran dari yang macam-macam itu kayak gitu, karena mereka nggak ngerti ya, harus ngerti dulu. Jadi saya menghimbau aja ya, kita sebagai mempelai Bapak Yahweh, carilah pengetahuan ya. Kalau nggak ngerti, lihatlah, banyak kok khotbah-khotbah Lukas, nggak usah lihat yang cari. Kalau mau cari apa, nama Yahweh, ketik nama Yahweh, Lukas Sutrisno nama Yahweh, atau misalnya KPI Mawar Sharon nama Yahweh, ketik aja yang kalian mau cari ya. Nggak usah lihat YouTube sana YouTube sini yang punya siapa, ini ada ini yang bagus nih, ada yang bagus, ini juga panggil Yahweh loh ya. Kalau kalau pengetahuannya itu enggak dalam,
malah bisa tersesat loh. Ya, kalau pengetahuannya itu nggak dalam, makanya kalau pengetahuannya udah dalam mah kayak misalnya sudah kayak Kopi Lukas kayak gitu, saya nggak bilang saya juga nggak suka lihat YouTube lain ya, tapi saya haus sekali cari kebenaran terus karena gini, kalau saya merasa ya saya mengklaim bahwa saya selalu mengagung-agungkan, mendengung-dengung nama Pak Yahweh. Pada saat saya ketemu dengan mereka yang bukan komunitas kita, ditanya-tanya, ngapain kamu merayain hari Sabat, hari Jumat? Saya juga sering tanya kok sama teman saya hari ini ada ibadah. Oh kenapa? Kok ada ibadah Jumat? Ya Jumat Sabat ya. Kita harus bisa jelasin, ya gitu. Jadi kita harus mau cari daripada kita nonton YouTube yang aneh-aneh, pendeta-pendeta yang udah bukan nggak panggil nama Bapak Yahweh, atau saya mau cari lagi siapa lagi yang panggil nama Yahweh, lama-lama jadi apa? Jadi Hashem lah, jadi inilah gitu. Kalau kita nggak kuat, mending jangan, ya. Karena kita bisa kalah sama mereka. Karena kita sudah tahu bahwa saat akhir zaman ini di alam semesta ini itu tuh sudah tarik menarik. Spirit itu tuh kuat sekali. Kalau saya sih ngerasa ya, saya tuh malah tadi siang juga masih ngobrol sama saya tuh ngerasa loh, doanya juga udah beda gitu. Jadi kita harus benar-benar mau cari kebenaran agar kita tuh tidak dibilang hanya ikut-ikutan. Kamu panggil nama Pak Yahweh, coba jelasin itu dari mana asalnya. Yahweh mana? Nggak boleh, kan harus panggil Hashem. Dari mana? Nah, yang penting kita harus bisa menjelaskan kepada mereka. Jangan kita mengagung-agungkan nama Pak Yahweh tapi ditanya ini nggak tahu, tanya ini nggak tahu. Makanya suka dibilang pengagung Bapak Yahweh itu ikut-ikutan orang Yahudi karena mereka nggak bisa jelasin. Kan kita selalu bilang kan harus kembali ke pola Ibrani, kitab suci yang benar. Tapi saat ditanya ini aja benar nggak Sabat hari Jumat sore? Dari mana dasarnya? Coba hari ke-7 Sabat benar dari mana? Ayatnya ada nggak mengatakan gitu kan? Memang sih kalau kita yang suka baca, yang benar baca ya kita tahu ya. Tapi kalau misalnya kita yang tidak sering baca firman, ya banyak-banyaklah dengar dari sinode kita, dari apa gitu ya. Jadi sekarang itu kita harus lebih membekalkan kita tuh dengan pengetahuan untuk kita tuh bisa, kalau kita mau mengabarkan sukacita kepada orang-orang, kita juga sendiri harus dibekali, ya. Jangan pada saat kita ditanya kita nggak ngerti, ya. Jadi balik lagi ya, orang goyim juga karena kita sudah tadi dikatakan kita sudah menggabungkan diri, berarti kita sudah percaya Bapak Yahweh, ya kita harus melakukan juga peraturan dan ketetapannya, ya. Nah selanjutnya kenapa sih hari Sabat? Apa istimewanya sebenarnya hari Sabat itu? Ya, coba kita baca di Ulangan. Coba ini next. Kayaknya sih saya cuma mau nunjukin itu sih, ya hari-harinya tadi di Ulangan 5 ayat 12. Ya, Ulangan 5 ayat 12. Dikatakan di sini, saya bacain langsung aja ya. Peliharalah hari Sabat untuk menguduskannya, seperti yang Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu. Ya, kita langsung ke Yehezkiel. Ini Bapak Yahweh bilang ya, peliharalah hari Sabat, karena Bapak Yahweh langsung turun memerintahkan kita untuk melakukannya. Di Yehezkiel 20 ayat 12 sampai 13. 12 panjang sih ini sebenarnya sampai 20 ya. Dan aku juga memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku menjadi sebuah tanda antara aku dan mereka, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menduskannya. Ya. Terus enggak sih 20 jangan dulu. Kita langsung ke 20:12. Terus ayat ke SK20. ya, SK20 ya. 12.
19, akulah Yahweh Elohimmu. Berjalanlah di dalam ketetapan-ketetapanku dan berpeganglah pada peraturan-peraturanku dan lakukanlah itu. Ya. Dan 20, dan kuduskanlah hari-hari sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh. Terus kita lanjut ke Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika karena sabat, jika karena sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, ya, jadi kalau hari sabat kita yang harusnya kan kerjalah, ngapainlah, tapi kita mau datang untuk melakukan hari sabat, dan engkau menyebut sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Jadi untuk kita yang menguduskan hari sabat, yang kita sendiri juga dikuduskan oleh Bapa Yahweh. Bapaknya janji loh, karena itu adalah menjadi perjanjian antara aku dan kau sampai ke keturunanmu. Ya, maka aku akan membuatmu melintas di atas tempat yang tinggi di bumi ini. Ya. Nah, selanjutnya orang-orang kan selalu bilangnya sama aja kan sebenarnya ibadah mau hari Minggu kek, hari apa kek. Sebenarnya boleh nggak sih ibadah di hari lain selain Sabat? Boleh ya, sebenarnya boleh kok. Tapi ya, Bapak Yahweh memerintahkan kita khusus untuk hari Sabat kita tuh harus melakukan, ya, khusus untuk hari Sabat kita tuh harus merayakannya, karena di saat itu Bapak Yahweh sendiri yang turun menguduskan kita loh. Bapak Yahweh menguduskan kita, ya. Jadi itu penting. Mau ibadah hari Sabtu, hari Minggu, mau hari apapun ya, hari Rabu, Pak juga ada Rabu, Minggu ya, nggak masalah ya. Tapi yang pertama hari Sabat kita harus melakukannya. Jadi tugas kita adalah memberitakan, ya. Tugas kita tuh hanya memberitakan, ya. Tetapi jika ada yang bertobat dengan pemberitaan kita, ingat itu bukan karena kehebatan kita ya, itu karena Roh Kudus itu bekerja buat mereka, dan berarti mereka tuh pilihannya Bapak Yahweh. Tugas kita adalah kita membekali diri kita dengan lebih pengetahuan lebih lagi tentang kitab suci, tentang apa yang diperintahkan Bapak Yahweh, itu kita beritakan kepada orang-orang. Jangan kita beritakan hari Sabat itu tuh Sabtu loh, hari Sabat itu tuh Jumat sore loh ini, tapi kita nggak bisa kasih tahu berdasarkan pola kitab suci, berdasarkan pola Ibrani, ya. Bingung juga nanti kita mau jelasin kenapa bisa hari Jumat, bisa jawab nggak sebelumnya kan? Mungkin kita juga bingung ya, gitu. Kita coba bilang hari ketujuh menurut mereka kan Minggu, ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita baca di Ibrani ya, Ibrani 4:1-13. Kenapa sih sangat istimewa ya si hari Sabat itu, sangat istimewa. Di Perjanjian Baru juga disebutkan loh, ya. Jadi 1-13, ya. Perhentian yang perikopnya judulnya adalah perhentian yang dijanjikan kepada umat Yahweh, ya. Karena itu biarlah kita menjadi takut terhadap janji yang ditinggalkan. Ini panjang jadi saya bacain aja ya biar cepat. Karena itu biarlah kita menjadi takut terhadap janji yang ditinggalkan untuk masuk ke dalam perhentiannya, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap kurang memenuhinya. Sebab kita juga yang telah diinjili adalah sama seperti mereka, tetapi firman dari pemberitaan itu tidak menguntungkan mereka, karena tidak dipadukan dengan iman pada mereka yang telah mendengarkan. Sebab kita sedang masuk dalam perhentian orang-orang yang percaya. Seperti yang telah dia katakan, maka dengan geramku aku telah bersumpah sekali-sekali, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku, meskipun pekerjaan-pekerjaan itu sudah digenapkan sejak permulaan dunia. Sebab dia pernah berfirman di suatu nas tentang hari ketujuh, demikian,
Maka Elohim beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan lagi dalam nas itu sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian itu. Jadi kemudian hal itu ditinggalkan supaya beberapa orang dapat masuk ke dalamnya. Tetapi mereka yang terlebih dahulu diinjili, mereka gagal masuk oleh karena ketidaktaatan. Jadi hanya beberapa orang loh yang dapat masuk ke dalamnya, ya. Ini firman Tuhan. Ketujuh, lagi dia menetapkan suatu hari ini dengan berfirman melalui Daud. Setelah sekian lama waktunya, sama seperti yang telah difirmankan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, ya. Janganlah keraskan hatimu yang sudah mendengarkan kebenaran. Sebab jika Yosua telah memberi mereka perhentian, maka dia tidak akan berbicara tentang hari lain sesudah hal itu. Jadi masih ditinggalkan suatu sabat perhentian bagi umat Elohim. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, maka dia telah berhenti dari pekerjaannya sama seperti Elohim dari pekerjaannya. Oleh karena itu, biarlah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam contoh yang sama dari ketidaktaatan. Sebab firman Elohim yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang permata dua manapun. Dia sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh serta sendi-sendi dan sumsum. Bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat hati. Jadi yang datang ke sini dengan niat lain, Bapak Yahweh tahu ya. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban. Jadi Bapak Yahweh minta kita tuh cuma taat aja kok, ya. Jadi contohnya aja ketidaktaatan yang membuat orang berdosa. Ya seperti Adam, ya. Adam juga jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Jadi dari dulu, dari zaman Adam sampai sekarang, sebenarnya hanya satu kok Bapak Yahweh minta kita, cuma taat, ya. Bapak Yahweh itu cuma minta kita untuk taat saja kepada Dia. Tapi nggak gampang kan mau taat, ya? Nggak gampang kan mau taat? Benar nggak sih? Jawab sendiri ya. Mau taat itu nggak gampang ya. Selalu ada aja perdebatan, selalu aja ada ini, ada itu. Padahal cuma taat, udah diberitakan terus perintah Bapak Yahweh ini loh, ketetapan Bapak Yahweh ini loh, dalam kitab suci disuruh ini loh. Dengar daftar yang sama, saling yang sama kan? Mungkin saya di sini, mungkin Pak G, mungkin siapapun di sini, ya ayatnya pasalnya sama itu aja gitu. Padahal ya Tuhan Bapak Yahweh itu cuma minta kita untuk taat loh, tapi susah ya taatnya, gitu. Makanya cuma sedikit kan yang ada di sini, ya. Yang ada di sini juga kita masih ditampil, ya, masih diproses. Jadi ingat, hanya taat saja loh. Nah, kalau mereka yang tetap tidak mau, menolak, sahabat mah sama aja lah, minggu juga bisa kok, nanti ini bisa gitu. Jadi masa sih sahabat itu harus cuma sahabat aja? Kan dari dulu kan orang tua bilang, masa harus sahabat aja? Kita kan sama aja, ibadah minggu nanti, ibadah hari apa kan sama aja, nggak harus sahabat gitu ya. Nah, jadi mereka yang tetap tidak mau dan menolak, kita balik lagi ke Yesaya 20 tadi ya. Yesaya 20 ayat 13. Namun keluarga Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak berjalan dalam ketetapanku. Jadi kalau mereka mereka meremehkan peraturan-peraturanku. Jadi kalau sudah tahu ketetapan Bapak Yahweh, peraturan Bapak Yahweh, tapi masih menolak, yang jika manusia melakukannya, maka dia akan hidup oleh hal itu. Dan mereka menajiskan dengan sangat hari-hari sabatku. Kemudian aku berfirman, aku akan mencurahkan murkaku atas mereka di padang gurun untuk membinasakan mereka. Ya. Dan 16, karena mereka meremehkan semua peraturanku dan mereka tidak berjalan menurut semua ketetapanku, dan mereka menajiskan hari sabatku karena hati mereka condong kepada berhala-berhala mereka. Zaman sekarang berhala itu bukan patung, ya. Zaman sekarang itu berhala itu bukan bukan lagi yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga jadi berhala ya. Nah, misalnya contoh
Temanku ngajak ke sini ada acara ini, sorry ya aku nggak bisa datang dulu. Oh ini ada apalah gitu. Jadi kayak ajakan teman, ya. Apalagi ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Ajakan teman lah, males lah, Hobi. ya. Hobi bisa, hobi binatang peliharaan lah. Terus apalagi? Cuan-cuan. Hah? Cuan-cuan. Nah, cuan-cuan lah ya. Kan hari Jumat malam kan. Ya, gitu ya, Sabtu ya. Sabtu misalnya Jumat nggak bisa kan, Sabtu masih bisa kan ibadah kan sebenarnya kan. Gitu kan? Online ya atau itu ya. Tapi kalau misalnya kamu ada di tempat yang ada tempat ibadahnya bersama-sama menyembah Bapak Yahweh, ya datanglah. Kuduskanlah hari Sabat, ya. Jadi zaman sekarang bukan kayak dulu lagi patung, karena kenapa? Zaman dahulu nggak ada handphone, ya. Zaman dahulu orang nggak kayak sekarang apa sih dogi-dogi yang lucu-lucu, ya nggak ada lagi sekarang kayak kalau dulu dan juga zaman dahulu ya udah memang khusus bangsa Israel, mereka udah tahu setiap Sabat ya mereka nggak kerjain apa-apa, ya. Sekarang kan udah terbuka buat orang goyim, ya. Orang goyim lebih banyak ininya ya, lebih banyak godaannya, ya nggak? Ya, karena kita nggak dari kecil tertanam. Beda kita dengan orang Israel. Makanya kita tuh harus lebih bekerja keras lagi daripada orang Israel. Karena kenapa? Mereka tuh udah tertanam dari bayi aja, mereka udah tertanam. Setiap Sabat mereka nggak akan melakukan apapun, mereka datang ke sinagoga, ke gereja gitu ya. Kalau kita kan enggak, ya. Kita baru sekarang loh, dekat akhir zaman. Saya aja baru kalau nggak salah 3 tahun ya, ya, baru mengenal pentingnya hari Sabat tuh seperti ini, menguduskan hari Sabat tuh seperti ini. Kita nggak tertanam, makanya kita gampang banget ikut godaan, karena kita nggak pernah tertanam dari kecil, ya. Dan makanya kita harus bekerja lebih keras daripada mungkin berkali-kali lipat dari orang Israel, karena godaan itu tuh ya sangat besar ya gitu untuk kita. Jadi Bapak Yahweh itu minta itu hanya untuk taat saja. Sejak zaman Adam juga tidak taat, jadinya berdosa. Nah, kita yang udah tahu kebenaran ini, beban kita tidak ringan. Ingat ya, kita yang udah tahu kebenaran, beban kita tuh tidak ringan. Ingat, malah bertambah berat, karena kita punya tugas memberitakan kebenaran. Makanya kalau kita mau memberitakan kebenaran, kita sendiri juga harus dibekali, harus ngerti, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya tahu sedikit-sedikit, tahu kulitnya. Tapi kalau kita udah kembali dong ke dalam kitab suci, berdasar kitab suci dong, pola Ibrani yang mana bisa nggak ditunjukkan, ya. Jadi kita harus mau belajar, ya, karena sejak masa penciptaan Bapak Yahweh pun sudah kita untuk menguduskan hari Sabat. Ingat, yang di luar komunitas kita, mereka tuh lebih hafal loh tentang firman. Mau firman apa? Terutama yang berkat, paling hafal, ya kan? Nah, kita boleh hafal ya yang seperti itu, tapi kita harus lebih mengerti lagi yang lebih masuk dalam peraturan-peraturan dan perintah-perintah Bapak Yahweh. Itu lebih penting, ya. Demikian dakwah saya percaya bahwa kita akan semakin diperlengkapi dengan pengetahuan yang lebih banyak selama kita mau terus mencari dan minta kepada Bapak Yahweh. Kita harus menjadi umat yang mempelajari pintar, ya, dan sehingga kita bisa menjelaskan kepada mereka yang bukan dari komunitas kita sendiri tidak kalah dalam spirit dan kita tidak murtad, ya, karena sekarang yang diserang itu adalah pengagum nama Bapak Yahweh. Makanya yang aneh-aneh sekarang dari pengagum Bapak Yahweh. Kalau yang dari kekristenan enggak, anteng-anteng aja tuh, ya. Pengetahuan kita itu bukan dari kata orang, ya, bukan saya dengar si ini bilang gini gitu, tapi kita harus sendiri mau buka, ya, mau buka. Makanya Pak Gung selalu bilang catat gitu, ya. Pengetahuan kita bukan dari kata orang, tapi dari kitab suci dengan pola Ibrani yang benar. Dengan demikian kita tuh nggak akan murtad, ya, nggak gampang memurtadkan kita, ya, karena kita sudah tertanam gitu. Karena iman itu harus fanatik, ya, iman itu harus fanatik, ya. Jadi ayat terakhir, ya, ayat terakhir itu satu ayat lagi dari Daniel
Daniel 12 ayat 4. Ya. Daniel 12 ayat 4. Udah, sekarang Citra saja lah yang bacain yang terakhir. Bonus, tes bonus. Paling depan soalnya udah Citra kan tadi. Dapat udah terus. Dapat? Dapat. Daniel 12 ayat 4. 12 ayat 4. Ya. Tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Jadi ini ayat terakhir ya. Ingat bahwa Daniel itu diminta untuk menyembunyikan apa yang dia lihat, ya. Segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Berarti kalau saat ini semua sudah dibukakan satu persatu, ini adalah akhir zaman. Dan banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kita harus mau jadi seperti ini. Kita harus menjadi orang yang banyak orang ini yang lari ke sana, lari ke sini tiap hari. Nggak salah kita nonton drakor, nggak salah. Kita mau nonton yang lain nggak salah. Tapi pentingkanlah untuk mencari firman Tuhan. Ya, nggak masalah. Namanya juga nggak disuruh juga kok dari pagi bangun terus jam 6 sampai nanti malam jam 11 daftar, terus enggak juga ya. Kita juga kadang untuk merilekskan diri nggak masalah. Tapi ingat, yang lebih penting udah baca firman belum hari ini, udah dengar daftar belum hari ini. Setelah itu terserah, ya. Gitu. Nah, terus jangan lupa sebelum kita cuan-cuan yang dikata si Potiar, rayakanlah dulu hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Udah itu ya, udah kita sudah menguduskan, kita sudah dikuduskan. Oke? Amin. Yes. Kita amin buat firman Bapak Yahweh. Kita mau berdoa.